Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan jelaskan terkait dengan senyawa antimikroba berupa fenol, disinfektan, dan antiseptik. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa di komen untuk berlangsungan dari channel ini. Antimikroba merupakan salah satu senyawa kimia yang bersifat menghambat atau membunuh mikroorganisme. Selain itu, antimikroba juga didefinisikan sebagai zat yang memiliki kemampuan untuk menghambat maupun mematikan pertumbuhan mikroba dengan toksisitas terhadap manusia relatif kecil. Contoh dari antimikroba yang sering digunakan ya berupa fenol, disinfektan, dan antiseptik. Tindakan disinfeksi merupakan suatu tindakan membunuh mekanisme patogen yang dapat menginfeksi manusia atau hewan dengan menggunakan bahan atau metode tertentu. Langkah yang baik untuk mengurangi atau menghilangkan mikroorganisme guna mencegah penularan penyakit infeksi adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan tubuh. Sterilisasi kimia menggunakan agen kimia atau senyawa kimia yang disebut sebagai sterilan. Contoh dari senyawa antimikroba yaitu fenol, disinfektan, maupun antiseptik. Yang pertama yaitu fenol. Fenol sendiri merupakan salah satu jenis dari antimikroba berupa asam karboksilat ataupun benzoal yang merupakan zat kristal tak berwarna yang memiliki bau khas, yang memiliki rumus kimia C6H5OH dan memiliki struktur gugus hidroksil yang berikatan dengan cincin vinil. Jadi dapat didefinisikan bahwa fenol adalah merupakan nama spesifik untuk hidroksibenzena dan merupakan nama umum untuk kelompok senyawa yang diturunkan hidroksibenzena. Senyawa-senyawa yang memiliki sebuah gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzoin polisiklik adalah mirip dengan fenol secara kimiawi, tetapi dinamakan naftol dan fenatrol. Jadi senyawa turunan dari fenol nanti ada 1 naftol, kemudian 2 naftol ataupun 9 fenatrol. Tata nama dari fenol sendiri ya pada umumnya nanti banyak senyawa fenol yang merupakan nama dasar. Dalam tata nama IUPAC, molekul induk disebut benzenol dan bersituen dengan gugus OH selalu diberi posisi pertama. Ya, ini adalah gambaran di mana contoh-contoh dari fenol. Jadi ada 4 klorofenol, kemudian 2 nitrofenol, dan 3 ada bromofenol. Adapun sifat fisika dari fenol sendiri yang memiliki rumus kimia yaitu berupa C6H6OX atau OH yang memiliki massa molar sebesar 94,11 mg per mol dan penampilan berupa padat kristal transparan dengan titik didih 181,17 derajat Celcius dengan kelautan air kurang lebih 83 gram per 100 ml dengan suhu 20 derajat Celcius dengan pKa atau keasaman 9,9 di dalam air dan 29,1 di dalam asitonitril. Terdapat sangat luas di alam, mudah ditemukan di semua tanaman, daun, bunga, dan buah. Memiliki 1 atau lebih gugus hidroksi atau gugus OH yang terikat pada cincin aromatik sehingga dapat teroksidasi. Kemampuannya membentuk radikal fenoksi yang stabil pada proses oksidasi menyebabkan senyawa ini banyak digunakan sebagai antioksidan. Senyawa fenol sendiri kebanyakan memiliki gugus hidroksil lebih dari 1 sehingga nanti disebut sebagai polifenol. Senyawa fenolik alami mengandung sekurang-kurangnya 1 gugus hidroksil dan lebih banyak membentuk senyawa ester, ataupun glukosida daripada senyawa bebasnya. Contoh dari golongan dari fenol yaitu ada namanya flavonoid, fenol monosiklik sederhana, fenilproponoid, polifenol yang terdiri dari lignin,
melanin dan tanin, dan juga puinon fenolik. Kegunaan dari fenol sendiri yaitu dapat digunakan sebagai antiseptik seperti halnya digunakan oleh Sir Joseph Lister saat memraktikkan pembedahan antiseptik. Fenol merupakan komponen utama pada antiseptik dagang triklofenol atau dikenal dengan TCP atau triklorophenol. Fenol juga merupakan bagian komposisi beberapa anestesika oral, misalnya semprotan kloraseptik. Selain juga nanti, fenol juga berfungsi dalam pembuatan obat-obatan, ya, bagian dari produksi seperti aspirin, pembasmi rumpelia, dan lain-lain. Turunan dari senyawa fenol atau fenolat banyak terjadi secara alami sebagai flavonoid alkaloid dan senyawa fenolat yang lain. Contoh dari senyawa tersebut yaitu berupa eugenol yang banyak terdapat pada cengkeh yang juga sebagai bahan berupa antimikrobia. Fenol sebagai antimikrobia merupakan salah satu turunan dari fenol yang bekerja sebagai antiseptik dengan cara mendenaturasi dan mengkoagulasi protein sel bakteri. Senyawa alkohol yang dapat menimbulkan denaturasi protein sel bakteri dan proses tersebut memerlukan air. Fenol sendiri digunakan sebagai standar pembanding untuk menentukan efektivitas dari suatu desinfektan. Fenol merupakan zat pembaku daya antiseptik obat lain sehingga nanti daya aseptik dinyatakan dalam koefisien fenol. Yang kedua yaitu desinfektan, merupakan salah satu cara pemusnahan mikroorganisme pada jaringan mati kecuali pada spora dan beberapa mikroorganisme. Desinfektan tidak membinasakan semua organisme tapi mengurangi jumlah mikroorganisme sampai batas jumlah yang tidak membahayakan pada kesehatan. Ya. Ini ada beberapa contoh desinfektan sebenarnya kayak sabun cuci tangan maupun desinfektan yang lainnya. Desinfektan sendiri merupakan bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau penyemaran oleh zat klinik atau obat untuk membasmi kuman penyakit. Pengertian lain dari desinfektan merupakan dari senyawa kimia yang bersifat toksik dan memiliki kemampuan membunuh organisme yang terpapar secara langsung oleh desinfektan. Desinfektan nanti tidak memiliki daya penetrasi sehingga tidak mampu membunuh mekanisme yang terdapat di dalam celah ataupun cemaran mineral. Selain itu juga tidak dapat membunuh spora bakteri sehingga nanti membutuhkan metode lain sebenarnya sterilisasi dengan autoklav. Ya, ini adalah mekanisme dari disinfeksi, ya, yaitu dengan cara menggunakan kimia yang terdiri dari desinfektan dan antiseptik. Ya, ini perbedaannya. Jadi desinfektan nanti dia sebagai bakterisid, kemudian juga toksik dengan benda-benda mati. Ya, kalau antiseptik nanti berupa bakteriosoftaktik, ya, dengan tidak toksik dan biasanya digunakan pada jaringan hidup. Ya, jadi dia nanti hostnya sendiri nanti berupa bakteriosid, dan kalau antiseptik nanti berupa bakteriostatik, ya, dan yang digunakan adalah berupa toksik dan non toksik untuk antiseptik. Ya. Sedangkan efektivitas dari penggunaan desinfektan yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya lama pemaparan, suhu, konsentrasi desinfektan, pH, dan ada tidaknya bahan pengganggu. Ya, tersebut nanti merupakan salah satu jalan untuk penggunaan ataupun cara pemaparan dari desinfektan itu sendiri. pH sendiri merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan efektivitas dari disinfektan. Misalnya saja senyawa klorin akan menghilangkan aktivitas desinfektan pada pH lingkungan lebih dari 10. Contoh senyawa yang pengganggu yang dapat menurunkan efektivitas desinfektan adalah senyawa organik, ya. Makanya dalam penggunaan desinfektan nanti jangan dicampur oleh beberapa senyawa organik sebenarnya kayak alkohol, metanol maupun senyawa-senyawa yang lainnya. Contoh dari jenis dari desinfektan yaitu berupa klorin atau asam hipoklorit. Mekanisme kerja dari senyawa ini adalah dengan cara menghambat oksidasi glukosa dalam sel mikroorganisme dengan cara menghambat enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat.
Jenis mikroorganisme yang dapat dibunuh dengan senyawa ini juga cukup luas, meliputi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kelemahan dari jenis disinfektan ini adalah dia berbahan dasar klorin, dapat menyebabkan korosi pada pH rendah, ya. Jadi pada suasana asam nanti dapat menyebabkan korosi pada benda-benda yang yang digunakan bersamaan dengan klorin atau asam hidroklorid. Meskipun sebenarnya ya pH rendah nanti diperlukan untuk mencapai efektivitas optimum disinfektan ini. Klorin juga dapat terinaktivasi jika terpapar senyawa organik tertentu. Ya, ini adalah beberapa contoh asam hidroklorid yang sering digunakan oleh masyarakat, yaitu nanti ada klorin atau yang kita kenal dengan beberapa pemakaian terutama untuk pemutih sebenarnya kayak Bayglin, ya. Jadi nanti itu juga bisa untuk sebagai alat sterilisasi pada penggunaan alat-alat sebenarnya kayak di laboratorium dengan menggunakan yang namanya Bayglin. Yang kedua yaitu iodin. Ya, iodin ini merupakan jenis desinfektan yang efektif untuk proses desinfeksi air dalam skala kecil. Sifatnya stabil, memiliki waktu simpan yang cukup panjang, aktif mematikan hampir semua sel bakteri, tetapi tidak aktif mematikan spora, non korosif dan mudah terdispersi. Yang ketiga yaitu formaldehid. Ya, formaldehid atau dikenal dengan sebagai formalin, ya, ini nanti efektif bila digunakan sekitar kurang lebih 8% ya dalam penggunaannya. Bahkan kalau nanti melebihi itu bisa menyebabkan racun terutama pada tubuh manusia. Formaldehid merupakan jenis desinfektan yang bersifat karsiogenik pada konsentrasi tinggi namun tidak korosif terhadap metal dan dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan pernapasan. Senyawa ini memiliki daya inaktivasi mikrobia dengan spektrum luas. Formaldehid juga dapat terinaktivasi oleh adanya senyawa organik. Selanjutnya yaitu terkait dengan antiseptik. Antiseptik sendiri adalah merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa untuk mengurangi kemungkinan infeksi, sepsis atau pembusukan atau pseudoinfection. Antiseptik sendiri merupakan senyawa kimia yang digunakan, ya ini sangat kuat sekali, ya, yaitu dapat mengiritasi jaringan, kemungkinan dapat dialihfungsikan menjadi desinfektan. Contohnya adalah fenol yang dapat digunakan baik sebagai antiseptik maupun disinfektan. Adapun efektivitas dari penggunaan antiseptik sendiri adalah ini nanti dapat membunuh mikroorganisme bergantung pada beberapa faktor, misalnya konsentrasi dan lama pemaparan. Konsentrasi mempengaruhi absorpsi ataupun penyerapan dari komponen antiseptik. Ya, pada konsentrasi rendah, beberapa antiseptik nanti menghambat fungsi biokimia membran bakteri, tetapi tidak akan membunuh bakteri tersebut. Ketika konsentrasi antiseptik tersebut tinggi, komponen antiseptik akan berpenetrasi ke dalam sel dan mengganggu fungsi normal seluler secara luas, termasuk menghambat terjadinya biosintesis atau pembuatan makromolekuler dan persipitasi protein intraseluler dan asam nukleat sebenarnya kayak DNA dan RNA, ya. Jadi efektivitas dari antiseptik nanti adalah dia akan mengganggu pada proses pembentukan asam nukleat. Jadi pada saat kemudian bisa jadi pada saat pembacaan atau pengubahan DNA sehingga nanti asam amino yang dibaca nanti atau yang dihasilkan nanti akan berbeda sehingga nanti akan mempengaruhi kinerja dari organ pada mikroorganisme tersebut. Sedangkan lama paparan dari antiseptik nanti dengan banyaknya kerusakan pada sel mikroorganisme berbanding lurus. Ya, jadi semakin lama paparan akan menyebabkan efektivitas dari antiseptik nanti akan semakin bagus.
Adapun jenis dari antiinfeksi nanti, yaitu dia nanti karena dia mekanismenya kerja antiinfeksi terhadap organisme berbeda, misalnya saja dengan mendehidrasi atau mengeringkan bakteri, mengoksidasi sel bakteri, mengkoagulasi atau mengumpalkan cairan di sekitar bakteri, ataupun meracuni sel bakteri. Beberapa contoh antiseptik diantara adalah hidrogen peroksida, garam merkuri, boric acid, dan triclosan. Ini adalah salah satu contoh ya jenis antiseptik yang sering digunakan oleh masyarakat, yaitu adalah triclosan. Triclosan sendiri adalah merupakan jenis antiseptik yang efektif dan populer bila bisa ditemui dengan dalam sabun, obat kumur, deodoran, dan lain-lain. Triclosan sendiri mempunyai daya antimikroba dengan spektrum luas, ya, dapat melawan berbagai macam bakteri dan mempunyai sifat toksisitas minim. Mekanisme kerja dari triclosan ini adalah dengan menghambat biosintesis lipid sehingga nanti membran mikrob kehilangan kekuatan dan fungsinya, sehingga nanti mikrobia yang terkena dengan triclosan nanti akan mengalami kematian. Ya. Ini adalah beberapa jenis produk yang menggunakan adanya triclosan. Jadi ada beberapa syarat ya, syarat penggunaan dari disinfektan maupun dari antiseptik ya. Jadi terdapat beberapa syarat bahan disinfektan atau antiseptik nanti yang baik. Di antaranya adalah bekerja dengan baik dalam waktu singkat, spektrum luas atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme, ditoleransi dengan baik oleh kulit, mukosa, dan luka, bekerja dalam waktu lama, memiliki toksisitas rendah, dan bau tidak mengganggu. Kerja dari bahan disinfektan ataupun antiseptik nanti dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebenarnya kayak konsentrasi, waktu kontak, pH, jenis organisme, luas area terkontaminasi, bahan organik, dan formulasi. Ini adalah perbedaan antara disinfektan maupun antiseptik ya. Jadi kalau disinfektan adalah zat yang menghancurkan atau mengurangi pertumbuhan bakteri, virus, dan jamur pada permukaan benda mati. Sedangkan kalau antiseptik adalah yang menghentikan atau memperhambat pertumbuhan bakteri, virus, dan jamur pada permukaan kulit ya. Jadi biasanya nanti kalau disinfektan adalah dia pada benda-benda yang digunakan pada benda mati, sebenarnya kayak piring, sendok, ataupun alat-alat kesehatan. Tapi resepnya adalah kita gunakan pada tangan ya. Jadi istilah kayak pengganti cuci tangan ya. Kemudian disinfektannya hanya boleh digunakan untuk benda-benda mati seperti furnitur, alat medis, pintu, ataupun lainnya. Sedangkan antiseptik nanti digunakan di aplikasinya secara topikal pada kulit, contohnya sabun cuci tangan dan hand sanitizer. Kemudian disinfektan nanti dalam membersihkan objek dengan rentan yang menyebarkan kuman, dan antiseptiknya adalah dia mengurangi resiko infeksi secara kontaminasi kuman. Demikianlah penjelasan terkait dengan senyawa mikroba. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa di komen informasi dari channel ini. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam Edu Science Indonesia.